Bismillahirrahmanirrahim. Ila iradi Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minaz shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila rabbika wabil khusus. Al-Fatihah. A'udzu billahi minaz shaitanir rajim. Bismillahir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allah, berikanlah kebahagiaan, keselamatan, ilmu yang manfaat, ilmu yang barakah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wa la quwata illa billah. Selamat berjumpa lagi kawan. Kita saat ini kembali pada kegiatan awal kita sebelum Ramadan. Pada malam ini karena waktunya tenang, sunyi, enak untuk mengaji. Ya, kalian kecapean habis kerja, duduk-duduk sambil mendengarkan saya mengaji untuk menambah ilmu pengetahuan kita tentang ilmu agamanya Allah. Nanti ada bahasan sedikit tentang ilmu agama. Saya akan mencoba melanjutkan ngaji kemarin tentang hadis yang mungkin bisa menambah pengetahuan kita dalam agama. Dan juga setelah ini mungkin setelah saya membahas hadis, membaca Al-Quran, mungkin saya lanjutkan sampai malam, tapi tidak saya gunakan live karena ini saya batasi waktu 1 jam. Kawan, kemarin saya membahas sebuah hadis tentang seputar ilmu. Mungkin teman-teman mengikuti 1 hari atau 2 hari kemarin tentang pembahasan hadis tentang ilmu. Bagaimana kita mencari ilmu, karena ilmu adalah penting bagi kita, bagi manusia, khususnya umat Islam. Ilmu itu penting dan berharga. Makanya kita belajar tentang ilmu Allah. Dan kebetulan mungkin beda, saya menggunakan mic karena ada salah satu yang tidak kurang mendengar kurang jelas, makanya saya gunakan mic. Kawan, sebelum saya mulai, mari kita berdoa kepada Allah agar kita diberi keberkahan, kesehatan, ilmu yang manfaat, diberi iman Islam, hidayah, keimanan, dijauhi dari segala macam bentuk musibah, bencana, malapetaka, dan kita diberi kebahagiaan,
ketenangan, kedamaian dalam hidup ini. Kita berdoa untuk diri kita, untuk para pemirsa, untuk saudara-saudara kita. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberi ridho dalam hidup kita. Biridallah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kawan, kita kembali mengupas tentang ilmu yang kemarin di hadis kemarin. Ya, mungkin teman-teman sudah tahu tentang kitab yang saya baca. Mungkin loh, kalau mungkin belum tahu ya saya beritahu bahwa kitab saat ini yang saya baca adalah kitab Tarikh Nabi, suatu kitab seputar mengenai kehidupan Rasulullah. Dan di samping itu, di bagian tengah kitab tersebut mengupas tentang hadis-hadis Nabi. Dan kitab ini dikarang oleh Mbah Kiai Toha Maksum, dan kitab ini berbahasa Jawa. Berbahasa Jawa yang jelas Jawa Pegon. Mungkin para santriwan dimanapun kalian berada, kemudian teman-teman saya di pesantren yang pernah saya ikuti di daerah Nganjuk, Kediri maupun di Surabaya atau Pasuruan, salam dari saya. Hadirin dimanapun para netizen, mari kita berdoa kepada Allah untuk kita tujukan untuk kepada beliau pengarang kitab Tarikh Nabi, yaitu Mbah Kiai Toha Maksum. Semoga Mbah Kiai Toha Maksum diberkahi Allah, dan semoga ilmu yang kita pelajari, ilmu yang kita baca ini juga bermanfaat bagi kita. Bi barakallah. Al-Fatihah. Manusia hidup tidak lepas dari ilmu. Makanya kita jangan pernah malas dalam hal ilmu. Ya, ilmu itu penting. Saya katakan penting untuk kita sebagai umat Islam. Begini kawan, saya beri seumpama gini, kita membangun rumah. Anda tahu rumah bisa kokoh, rumah bisa berdiri megah, rumah bisa kelihatan bagus, indah. Itu karena apa? Yang utama karena apa? Rumah itu bisa baik, bisa berdiri. Itu kita coba kita koreksi. Rumah bisa berdiri kokoh, bisa tegak, dan mungkin bisa indah. Itu karena ada salah satu di rumah itu bagian terpenting, yaitu pondasi atau cagak, atau bahasanya tiang. Tiang bisa berdiri kokoh dan menyangga rumah tiang-tiang lain, dan akhirnya muncul rumah. Itulah ilmu. Kalau kita ingin berdiri kokoh, ya, ingin tegak, maka kita perlu belajar ilmu. Kita perlu mempelajari suatu ilmu. Itu jelas.
Bismillahirrahmanirrahim. Ada sebuah hadis Rasulullah di kitab Tarikh Nabi begini bunyinya, saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ilmu hayatul Islam wa amilu iman. Ya, ada berbunyi al-ilmu hayatul Islam wa amilu iman. Al-ilmu hayatul Islam, ilmu iku dadi uripane Islam. Wa amilul iman, lan dadi jagai iman. Ya. Al-ilmu hayatul Islam, ilmu iku dadi uripane Islam. Jelas ilmu ini, agama Islam bisa berdiri kokoh hingga saat ini sampai akhir zaman, insya Allah. Itu karena apa? Karena ilmu dalam Islam itu ada dan dipelajari. Makanya Islam, agama Islam khususnya, bisa berdiri hingga saat ini, bisa sampai akhir zaman. Itu karena di dalam agama Islam ada ilmu-ilmunya yang terus dipelajari oleh umat Islam. Makanya Islam tetap eksis, makanya Islam tetap berdiri hingga akhir zaman. Karena itu, karena di dalam agama Islam itu ada hal yang luar biasa, ada ilmu yang harus dipelajari hingga akhir zaman. Ketika orang Islam masih belajar tentang ilmu, ya, insya Allah Islam tetap eksis, Islam tetap berdiri di muka bumi sampai akhir zaman. Tapi kalau umat Islam sudah lari dari ilmu, sudah tidak mau belajar ilmu, sudah tidak mau menganalisa ilmu apapun, baik pengetahuan agama maupun umum, maka siap-siap agama itu akan hancur, agama itu akan hilang. Tapi ketika umat Islam masih belajar tentang ilmu agama, masih belajar tentang ilmu pengetahuan, insya Allah Islam tetap eksis, tetap ada, kawan. Makanya kita tetap semangat belajar, tetap semangat untuk mencari ilmu Allah. Karena apa? Kita bisa mulia karena ilmu Allah, tapi kita juga bisa hancur juga karena ilmu Allah. Kita bisa hidup bahagia juga karena ilmu Allah. Kita hidup susah pun juga karena ilmu. Bagaimana ini? Tinggal kita sebagai umat manusia, tinggal kita sebagai umat manusia untuk apa? Untuk memfilter diri kita. Ya Allah, ono tonggo sebelah ini. Ono tonggo sebelah, kawanku, itu tentang ilmu. Bagaimana ilmu itu harus terus dipelajari. Kemudian selanjutnya, kawan, di hadis juga disebutkan, ya, alhamdulillah Mbak Sobogi, Mbak Riri tonggo sebelah ikut nimbrung, ya, aja ngomong tonggo-tonggo,
Semoga hajat Anda juga dikabulkan oleh Allah. Ya. Kemudian saya lanjutkan tentang ilmu. Di hadis selanjutnya disebutkan wa amilul iman, ya. Lan dadi cagahe iman. Lan dadi cagahe iman. Ilmu juga, ya. Keimanan bisa kokoh. Keimanan tidak terombang-ambing ngomongnya. Itu juga disebabkan karena ilmu, juga disebabkan karena pengalaman. Disebabkan dua hal itu. Cagaknya iman itu ilmu, juga pengalaman. Ini berkaitan. Karena apa? Pengalaman itu ada dalam ilmu. Ya, pengalaman itu ada dalam ilmu. Makanya iman bisa berdiri, iman bisa eksis, iman bisa bertambah apabila ilmu kita, pengalaman kita terus bertambah. Kalau ilmu kita, iman kita, ilmu kita, pengalaman kita bertambah, maka insya Allah iman kita kokoh, iman kita kuat. Tapi balik mana, bro? Kalau keimanan bisa rapuh, bisa goyah, itu juga disebabkan karena apa? Ilmu kita kurang, pengalaman kita juga kurang. Ini juga bisa menjadi sebab musabab iman kita goyah dan lemah. Gitu ceritanya, seperti itu. Bukan cerita nabi-nabian ini. Untuk itu kawanku, jangan aras-arasan, jangan kita males dalam mencari ilmu, dalam mencari pengalaman. Orang yang mencari ilmu itu tidak harus untuk belajar di sekolahan, tidak harus. Dimanapun kita ada niat untuk belajar ilmu, bisa dimanapun bisa, tinggal niat kita. Apakah mau belajar ilmu atau malas dalam belajar ilmu? Begitu pula dengan pengalaman. Itu juga begitu, bisa didapat dimanapun kita mau, kalau kita mau tetap belajar ilmu. Begitulah tentang ilmu Allah yang harus kita pelajari, yang harus kita lakukan untuk menambah pengetahuan, untuk menambah tentang ilmu-ilmu itu. Kita harus tetap semangat dalam belajar, dalam mengkaji tentang ilmu. Jangan sia-siakan waktu kita untuk tidak belajar. Jangan sia-siakan waktu kita untuk leha-leha tidak menambah ilmu dan pengalaman. Sudah jelas Allah juga dalam hadisnya, Nabi Muhammad dalam hadisnya yang menyebutkan al-ilmu nur. Ilmu itu cahaya Allah, dan Allah welcome terhadap orang-orang yang belajar ilmu. Mempersilahkan, tinggal manusianya mau belajar atau tidak. Karena apa? Manusia juga terbentur pada apa? Terbentur pada waktu, pada kesempatan.
waktu ada, kesempatan nggak ada. Akhirnya muncul aras-arasan, karena disitulah muncul yang namanya niat, muncul yang namanya tekad. Ya. Kalau niat kuat, tekad kuat, insya Allah waktu itu akan datang, kesempatan itu akan datang. Untuk itu kawan, dalam belajar ilmu harus kita benar-benar niat karena Allah, niat untuk menghilangkan kebodohan di pikiran kita. Lanjut. Kemudian yang saya katakan tadi, al ilmu hayatul Islam wa amidul iman. Ilmu iku dadi uripe Islam lan dadi cagahe iman. Dan ini hadis Nabi, bahwa ilmu adalah sumbernya orang beriman. Karena pengaruh ilmu juga kita bisa hidup bahagia. Karena pengaruh ilmu juga kita bisa hancur. Makanya di sini ada yang namanya proses, ada yang namanya proses, dan proses itulah akan memunculkan yang namanya pengalaman. Pemirsa dimanapun kalian berada, kemudian yang saya lanjutkan yang kedua, tentang hadis yang kedua yang berbunyi begini, wal jama'atu rahmah, lan kumpul iku rahmat, wal furqatu adab, lan perpisahan iku adab. Disebutkan di hadis ini wal jama'atu rahmah, kumpul iku rahmat. Contohnya begini, ketika kita sholat sunnah atau sholat fardu, yang kemarin kita sholat tarawih ya, sholat tarawih kemarin itu kebanyakan disunahkan untuk berjamaah. Karena kalau berjamaah pahalanya akeh. Tapi semua, tidak hanya sholat, semua perkara, semua problem, semua yang dilakukan secara bersama-sama, itu yang dilakukan secara bersama-sama. Kalau itu perkara yang hak, perkara yang positif, ingat, perkara yang hak dan perkara yang positif itu akan mendapatkan rahmatnya Allah, apapun itu. Kadang ada orang yang berjamaah kumpul-kumpul misalnya, tapi rasan-rasan, ya, kumpul-kumpul rasan-rasan, apakah bisa menjadi rahmat? Kumpul-kumpul tapi rasan-rasan, ya, apakah bisa menjadi rahmat? Itu juga menjadi suatu renungan bagi kita. Makanya saya katakan tadi, yang menjadi rahmatnya Allah adalah wal jama'atu rahmah, adalah orang yang berjamaah dan di situ kita melakukan perbuatan hal yang positif, hal yang baik, yang positif, itu akan mendapatkan rahmatnya Allah. Itu sehingga oleh orang-orang yang kono jauh di sana, itu dimanfaatkan juga melakukan dosa berjamaah. Kadang seperti itu kawan, itu salah satu jamaah, ya, berjamaah. Wal jama'atu rahmah,
kumpul-kumpul itu menjadi rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, akan mendatangkan rahmatnya Allah. Orang yang berjamaah, yang melakukan perbuatan yang baik, itu akan mendapatkan rahmatnya Allah. Namun sebaliknya, kalau kita berjamaah untuk melakukan perbuatan dosa, dan itu akan mendapatkan bendu. Karena apa? Itu adalah karena itu satu kesatuan. Kesatuan yang mutlak. Ada perbuatan positif dan ada yang perbuatan negatif, dan itu adalah satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Selanjutnya yang kemarin yang selanjutnya tadi wal furqatul ada, lan perpisahan iku siksa. Ingat, perpisahan iku siksa, wal furqatul adab. Sehingga hindarilah yang namanya perpisahan, karena perpisahan akan membuka pintu bendu, akan membuka pintu azabnya Allah. Untuk itu kawan, ya, karena ini perlu kita jaga, perlu kita menjaga tentang keutuhan, perlu menjaga tentang keberadaan, kebersamaan. Itu perlu kita jaga. Bagaimana menjaga itu? Lah itu juga banyak proses, banyak terapnya, kelasnya. Untuk menjaga satu kesatuan itu tidak mudah. Orang membangun bisa, tapi untuk menjaga kesatuan itu sulit, karena itu banyak tantangannya. Makanya kalau orang yang berpisah, wal furqatul adab, lan perpisahan iku siksa, itu jelas hadis Rasulullah mengatakan itu siksa yang paling tidak siksa hati. Paling tidak kita pernah mengalami, mungkin kalian juga pernah mengalami, Pak, bahwa yang namanya perpisahan itu sulit. Perpisahan itu kadang tidak bisa diterima, dan itu akan menjadi siksa kita di hati. Paling tidak hati kita tersiksa, paling tidak itu. Makanya hindarilah perpisahan. Kalau bisa jaga keutuhan. Kawan, mungkin dua hadis ini yang saya sampaikan mungkin bisa diteruskan besok atau lusa. Kebetulan HP saya itu batunya juga habis. Makanya untuk itu, sebagai obat kerinduan menjaga keistiqomahan ini, saya sempatkan untuk mengaji tentang hadis Rasulullah yang perlu dipahami dan perlu dipelajari. Jadi kita rutin menjaga keistiqomahan, jangan sampai kita tidak menjaga istiqomah. Makanya kalau tidak malam, pasti subuh saya melakukan siaran semacam ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya mungkin saya akan tadarusan, tapi tidak saya siarkan, hanya manual saja. Untuk itu kawan, sebelum saya akhiri, makanya saya berdoa untuk kalian
Semoga saja Allah memberi kebahagiaan, keselamatan, keberkahan, keridhaan kepada kalian, keluarga kalian, dan yang lainnya. Biridallah. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.